Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfi Jufi Ananta di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah penyakit yang sedang trending pada saat ini, yakni penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Pada kesempatan ini saya akan membahas mulai dari apa itu corona, penyebabnya itu apa, gejalanya itu bagaimana, apakah sudah ada obatnya, dan bagaimana kita cara melakukan pencegahannya di rumah, dan bagaimana nanti kita cara mensosialisasikan di masyarakat. Oke, seperti yang langsung saja ke topik pembahasan. Seperti yang dilansir dari situs Halo Dokter, virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Karena penyakit infeksi virus ini disebut sebagai COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut sampai kematian. Jadi memang virus ini bisa menyebabkan kematian. Infeksi virus ini disebut sebagai COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, di Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di luar Cina dan di beberapa negara termasuk Indonesia. Yang kali ini sudah tersebar virus corona yang cukup banyak, itu Italia dan Korea Selatan. Semoga Indonesia tidak sebanyak mereka dan semoga Indonesia pemerintahnya bisa cepat menangani kasus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan saja. Jadi penyebabnya itu, gejalanya itu seperti kita terkena flu biasa, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Jadi yang kita rasakan ini seperti kita terkena penyakit flu sebenarnya. Nah, seperti ini gejala virus corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderita mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Atau gejala penyakit infeksi pernapasan yang berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan bisa juga sampai berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Namun secara umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona ada 3. Yang pertama ada demam. Demamnya lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian batuk, kemudian sesak napas. Nah, apabila Anda mengalami 3 gejala tersebut, sudah konsultasikan ke dokter terdekat. Dan menurut penelitian, gejala COVID-19 ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu. Jadi kenapa pemerintah kemarin menyelenggarakan isolasi di rumah selama 14 hari? Karena memang penyakit corona ini bisa dilihat dalam waktu 2 sampai 14 hari. Kemarin sampai UN, US di sekolah-sekolah dibatalkan dan libur selama, bukan libur ya, tapi belajar di rumah selama 14 hari atau 2 minggu. Dan ini penyebab virus corona, infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yakni kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang saja, seperti flu. Nah, ini sama seperti tadi ya. Nah, seseorang dapat tertular COVID-19 ini melalui beberapa cara. Misalnya, tidak sengaja menghirup percikan ludah orang yang positif corona ya. Mereka sedang batuk atau bersin dan kita tidak sengaja menghirup percikan ludah tersebut. Nah, itu bisa salah satu menjadi cara penularan virus corona ini. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Nah, misalnya yang sedang sakit, mereka minumnya itu bersin, misalnya si orangnya itu bersin, nempel ke gelasnya. Nah, dan kita sentuh gelasnya, niatnya mau dipindahin atau apa. Nah, kita langsung sentuh hidung atau wajah kita. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu penyebaran dari COVID-19 ini.
Kemudian kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabatan tangan. Nah, makanya pemerintah juga menghimbau untuk agar menjaga jarak dengan satu sama lain, karena COVID-19 ini bisa tertular melalui kontak langsung, bersentuhan atau berjabatan tangan. Dan virus corona ini bisa menginfeksi siapa saja, tidak memandang jenis kelamin, usia, bisa orang tua, bahkan anak-anak. Tapi yang rentan terkena virus ini sebenarnya adalah orang yang sudah lanjut usia, karena metabolisme tubuhnya sudah mulai menurun. Nah, untuk diagnosis virus corona sendiri, menentukan apakah pasien virus corona positif atau negatifnya terkena virus corona, nanti dokter juga akan bertanya apakah pasien bepergian ke daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona tersebut sebelum gejala muncul. Nah, guna memastikan diagnosis COVID-19 ini, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Misalnya, uji sampel darah, tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak, kemudian ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Jadi, beberapa diagnosis itu yang nantinya akan dicoba untuk dokter untuk menentukan apakah Anda positif atau negatif virus corona. Nah, untuk pengobatannya sendiri, infeksi virus corona belum bisa diobati untuk saat ini, belum ada vaksin khusus untuk menangani virus ini. Tetapi ada beberapa langkah yang dilakukan dokter untuk meredakan gejala ini. Misalnya, merujukan penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang dirujuk. Jadi tidak semena-mena rumah sakit bisa melakukan perawatan untuk pasien virus corona, karena ada alat yang khusus untuk melakukan perawatan tersebut. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk beristirahat dengan cukup, memberikan obat reda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Karena gejalanya itu sama seperti flu biasa, maka yang diberikan itu adalah obat-obat penurun panas atau demam dan obat-obat untuk mengatasi nyeri. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih dan menjaga kadar cairan tubuh. Nah, untuk penyakit ini mengapa mematikan? Gejalanya memang seperti flu, tapi penyakit ini bisa berkomplikasi dengan penyakit-penyakit lainnya, seperti ada pneumonia atau infeksi di paru-paru, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, acute cardiac injury atau jantung ya, acute respiratory distress syndrome, dan bisa sampai menyebabkan kematian. Jadi yang menyebabkan kematian ini sebenarnya adalah komplikasi dari penyakitnya tersebut yang bisa menyebar ke organ-organ lain yang bisa menyebabkan kematian. Untuk pencegahannya sendiri, sampai detik ini ya belum ada ya obatnya untuk vaksin khusus dari COVID-19 ini. Oleh sebab itu pencegahan memang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia ini. Untuk pencegahannya sendiri, hindari bepergian ke tempat-tempat umum dengan pengunjung ramai. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Rutin mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer. Nah, untuk hand sanitizer sendiri juga sekarang sudah mulai stoknya sudah susah untuk dicari karena memang diburu oleh para konsumen. Dan untuk masker sendiri memang stoknya sangat sedikit untuk sekarang. Jadi sama seperti hand sanitizer diburu oleh masyarakat. Jadi kalau menurut saya menggunakan masker lebih baik kita itu memberi multivitamin untuk tubuh kita untuk bisa menjaga sistem imun. Nah, sebenarnya itu virus corona itu bisa menyerang seseorang karena sistem imunnya yang lemah. Nah, kalau seseorang itu memiliki sistem imun yang kuat, tidak mungkin seseorang itu bisa terkena atau terinfeksi virus corona. Karena virus ini sama seperti virus yang lain. Mengapa bisa kita terinfeksi virus ini? Karena sistem imun tubuh kita sedang lemah atau sistem imun tubuh kita tidak kuat. Dan jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Jadi sebaiknya setiap kita setelah melakukan kegiatan apapun, setelah menyentuh benda apapun, kita langsung cuci tangan menggunakan air dan sabun.
Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Nah, dan sama juga kita misalnya punya hewan peliharaan di rumah, dan kita juga setelah menyentuhnya langsung kita cuci tangan. Nah, ini masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut atau hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Nah, jadi apabila kita batuk atau kita bersin, kita harus menutup hidung dan mulut kita. Jadi jangan sampai percikan air liur itu sampai kemana-mana. Nah, itu yang bahaya, yang bisa menyebabkan penyebaran virus COVID-19 ini, terutama yang sudah terinfeksi. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit, demam, batuk, atau pilek. Nah, jadi tujuannya untuk kita menghindari sebenarnya. Jadi kurangi atau hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit, demam, batuk, atau pilek. Ditakutkan emang orang tersebut terinfeksi virus corona. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Nah, selain kita menjaga diri kita sendiri, kita harus menjaga yang ada di sekitar kita. Harus tetap bersih, jangan sampai kotor, karena barang atau benda yang kotor itu sumbernya tempat penyakit. Jadi tempat penyakit itu kalau di tempat yang kotor, jadi mereka itu berkembang biaknya cepat. Mereka suka dengan tempat yang kotor. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19, ada beberapa langkah yang dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain. Yang pertama, jangan keluar rumah kecuali mendapatkan pengobatan. Periksa diri ke dokter hanya bila Anda mengalami gejala atau keluhan. Usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Nah, himbauan ini memang ditujukan untuk yang telah terinfeksi virus COVID-19 ini. Nanti takutnya COVID-19 ini yang telah terinfeksi bisa menyebar ke orang lain. Dan untuk ada kabar gembira, kemarin diumumkan oleh Presiden Jokowi pada pidatonya yang merekomendasikan sebuah obat yang dikiranya bisa untuk menyembuhkan atau untuk mengobati COVID-19 ini. Nama obatnya adalah Aptigan dan Chloroquine. Aptigan sendiri itu adalah obat flu, dan Chloroquine memang Aptigan belum ada di pasaran, tapi untuk Chloroquine sering dijumpai di pasaran atau untuk obat malaria. Untuk Aptigan sendiri, kandungannya ada favipiravir, adalah agen antivirus yang secara selektif dan berpotensi menghambat RNA dependent RNA polymerase RDRP dari virus RNA. Fujifilm Toyama mengembangkan obat ini pada tahun 2014 dan telah diuji untuk kepada manusia yang terinfeksi virus COVID-19 sejak Februari. Jadi yang mengembangkan obat ini sudah diuji di beberapa negara yang memang terkena COVID-19, dan secara klinis dilakukan pada 200 pasien di rumah sakit Wuhan dan Shenzhen. Dari Shenzhen sendiri menyumbang 80 pasien, 35 pasien yang menerima perlakuan obat oral favipiravir ini, dan 45 orang dalam grup kontrol tidak minum obat favipiravir, mengutip dari Xinhua. Nah, otoritas medis di Cina mengatakan obat yang digunakan di Jepang untuk mengobati jenis baru influenza ini tampak efektif pada pasien COVID-19. Jadi, obat ini sudah dicoba untuk di beberapa rumah sakit di Wuhan dan Shenzhen. Jadi, obat ini bisa tampaknya efektif untuk penderita pasien COVID-19. Nah, seorang pejabat di Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Cina, Jiang Xinmin, mengatakan favipiravir memberikan hasil yang mengembirakan dalam uji klinis di Wuhan dan Shenzhen yang melibatkan 340 pasien. Pasien yang diberi obat di Shenzhen berubah status menjadi negatif setelah rata-rata 4 hari setelah menjadi positif, dibandingkan dengan rata-rata 11 hari untuk mereka yang diobati dengan obat.
Selain itu, SINAREX mengkonfirmasi peningkatan kondisi paru-paru pada sekitar 91% pasien yang diobati dengan favipiravir dibandingkan dengan 62% atau mereka yang tidak menggunakan obat. Wah, jadi obat Apigan ini memang sudah diuji secara klinis kepada pasien yang menderita virus corona dan memang efektif bereaksi pada pasien yang menderita COVID-19 ini. Hingga kini obat Apigan terus dikembangkan. Para ilmuwan juga tengah menunggu hak paten obat tersebut agar bisa mengembangkan obat generiknya. Nah, untuk chloroquine sendiri, karena chloroquine sudah ada di pasaran, chloroquine merupakan obat anti malaria yang telah digunakan selama sekitar 70 tahun. Obat ini merupakan kandidat potensial untuk obat SARS-CoV-2 atau yang kita lebih dengan virus atau yang kita kenal dengan virus corona atau COVID-19. Obat ini tampak dapat memblokir virus dengan mengikat diri ke sel manusia dan masuk untuk mereplikasi. Obat ini juga merangsang kekebalan tubuh. Pada 4 Februari, sebuah studi di Guangdong, China melaporkan bahwa chloroquine efektif dalam memerangi virus corona ini. Para dokter di Marseille, bagian selatan Prancis, mengklaim pasien berhasil diobati dengan obat malaria chloroquine. Pada sebuah studi 20 dari 36 pasien diberikan obat tersebut. Setelah 6 hari, 70% pasien tersebut dinyatakan sembuh. Virus tidak lagi ada di sampel darah dibandingkan 12,5% grup kontrol. Nah, untuk obat ini chloroquine emang digunakan untuk obat antivirus karena malaria sendiri disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk. Jadi menurut kutipan ini untuk obat chloroquine juga bisa digunakan sebagai obat untuk COVID-19. Semoga memang obat ini bisa benar-benar menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini. Nah, seperti yang dikatakan di sini, Pak Presiden Jokowi sudah memesan beberapa ribuan tahun mematikan COVID. Katakan kalau tidak salah Presiden Jokowi sudah memesan beberapa ribu obat Apigan yang sudah datang kalau tidak salah, dan memesan lagi beberapa ribu kalau tidak salah beberapa ratus butir 200.000 butir obat Apigan. Dan semoga untuk pengobatan ini bisa efektif dan bisa menyembuhkan secara total COVID-19 ini, dan semoga Indonesia bisa kembali beraktivitas seperti biasanya, terhindar dari virus COVID-19 ini. Dan untuk pencegahannya sendiri, untuk di rumah, kita kan ini sedang isolasi ya selama 14 hari diam di rumah, mengurangi aktivitas seperti biasa, aktivitas keluar rumah dikurangi. Untuk pencegahannya sendiri bisa kita atur pola hidup sehat kita, mencuci tangan setiap kali kita akan melakukan sesuatu, misalnya mau makan, mau minum, atau kita telah melakukan sesuatu atau kita telah memegang benda apapun, kita langsung cuci tangan menggunakan air sabun. Dan apabila kita bepergian juga jangan lupa pakai masker agar udaranya tidak langsung masuk ke hidung kita, jadi bisa disaring terlebih dahulu oleh masker. Kemudian untuk menjaga daya tahan tubuh kita sendiri, kita harus bisa menjaga sistem imun. Nah, untuk menjaga sistem imun ini bisa Anda atau kalian mengkonsumsi multivitamin yang mengandung kurkuma, karena kurkuma dikabarkan bisa ya untuk menjadi anti virus corona atau untuk mencegah virus corona terinfeksi ke dalam tubuh kita. Bisa dicoba oleh kurkuma.
Dan untuk himbauan ke masyarakat, kita harus bisa mengingatkan kepada mereka agar tidak sering keluar atau membatasi untuk keluar rumah untuk melakukan kegiatan seperti biasanya. Dan jangan lupa apabila ingin keluar harus gunakan masker. Dan apabila telah melakukan sesuatu atau memegang sesuatu, cuci tangan menggunakan sabun, atau langkah baiknya setiap saat melakukan hand sanitizer kalau ada. Dan untuk menjaga kekebalan tubuh, jangan lupa minum multivitamin. Dan untuk berinteraksi dengan yang lainnya, ini sangat penting, harus kita batasi, karena kita itu mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, mungkin untuk video pembahasan virus corona atau virus COVID-19 ini, sekian dari saya. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian centang lonceng notifikasinya. Dan apabila video ini membantu atau menambah edukasi, jangan lupa share di sosial media kalian. Oke, terima kasih dari saya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.